Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di... Halo, selamat siang Ibu Asri. Makasih ya sudah datang ini hari. Iya Bu, siang juga Ibu. Gimana kabarnya? Lumayan baik Ibu, apa kabar juga? Alhamdulillah, baik. Ini jawabnya lumayan baik ini, jangan sampai ada apa ini? Ada yang mau dibicarakan kah? Oh iya Ibu, ini saya ada mau menyampaikan sesuatu Ibu. Oke, boleh. Ini persoalan saya di kelas Ibu. Iya, kenapa ini di kelasnya? Di kelas saya tuh Ibu, ketika pembelajaran berlangsung, ketika saya masuk di kelas saat pembelajaran mau berlangsung, ada beberapa siswa saya itu yang kurang fokus ketika sedang KBM-nya itu sedang berlangsung Ibu. Seperti itu Ibu. Oh, berarti Ibu mengalami waktu Ibu mengajar nih, mengajar di kelas, ada beberapa anak murid Ibu yang tidak fokus di pembelajarannya, seperti itu? Benar Ibu. Ya Bu. Oke. Ibu Asri, ini kan kita singkat saja di sini cuman 10 sampai 15 menit nih. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Asri dapatkan? Yang mau saya dapatkan itu Ibu, siswa-siswa saya itu fokus ketika menerima pelajaran, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian mereka juga aktif dalam pembelajaran, seperti itu Ibu. Ya, berarti Ibu mau menemukan bagaimana caranya agar murid itu bisa fokus dan aktif dalam pembelajaran. Seperti itu? Benar Ibu. Ya, benar. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu nih Ibu, kalau menurut Ibu Asri nih, fokus yang bagaimana yang Ibu Asri inginkan? Yang saya inginkan itu adalah siswa-siswa itu memberikan perhatian penuh ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung Ibu. Itu yang saya inginkan. Oh ya, berarti fokusnya dari Ibu itu adalah fokus yang murid itu bisa memperhatikan saat mungkin saat Ibu menjelaskan di depan, seperti itu ya? Iya, Terus benar Ibu. kalau tadi saya dengar yang pertama tadi bilang selain fokus itu ada aktif, seperti itu ya. Jadi mungkin selain kehadiran penuhnya atau memperhatikan, itu fokus itu juga terkait dengan anak itu bisa aktif nih dalam pembelajaran, seperti itu ya? Ya Ibu. Berarti fokusnya Ibu adalah fokus memperhatikan dan aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Ya. Oke. Kalau menurut Ibu nih, selama ini anak-anak itu di kelas kefokusannya itu berapa persen? Menurut saya kira-kira 70% lah. 70% nih. Oke, kalau sekarang menurut Ibu Asri itu 70% nih. Nah, Ibu Asri mau mencapai ke berapa ini? Maunya saya itu capaiannya itu sampai 100% kalau bisa. Oh, sampai 100% nih. Luar biasa ya. Semoga kita bisa ya. Oke. Kalau tadi ciri-cirinya itu, ciri-ciri fokusnya Ibu itu adalah aktif, terus apalagi tadi? Apa ya tadi? Ya, kehadiran penuh atau memperhatikan Ibu saat mengajar, seperti itu. Nah, biasanya nih Ibu, biasanya saat anak itu tidak fokus di kelas, nah apa saja yang Ibu sudah lakukan? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan ketika anak kurang fokus di kelas itu, saya memanggil mereka setelah selesai pembelajaran, kemudian saya tanyakan kepada mereka, mengapa saat pembelajaran berlangsung itu mereka tidak fokus Ibu, seperti itu. Oh ya. Terus setelah Ibu panggil anak tersebut dan menanyainya,
Itu responnya mereka bagaimana? Responnya mereka itu ibu mereka menyampaikan bahwa mereka tidak fokus atau pembelajaran itu karena yang pertama itu mereka tidak sarapan pagi, Ibu. Mereka tidak sarapan pagi. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa semalam mereka begadang karena bermain game. Seperti itu, Ibu, alasan-alasan mereka tidak fokus. Ya, berarti setelah Ibu panggil mereka dan menanyainya, dan mereka menjawab, Anda yang tidak sarapan, Anda yang malamnya sudah begadang, jadi di sekolah mungkin sudah mengantuk, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, benar, Ibu. Oke. Mengantuk, makanya tidak perhatikan. Oke. Kalau misalnya nih, Ibu Asri dalam hari ini, sekarang ini di situasi yang seperti itu nih, anak-anak tidak fokus nih, kegiatan apa yang bisa mengalihkan mereka agar mereka fokus kembali seperti itu? Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, Ibu. Yang akan saya lakukan itu adalah memberikan mereka semangat lagi, misalnya dengan melakukan ice breaking atau membuat mereka menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif supaya mereka lebih fokus lagi ketika belajar. Seperti itu, Ibu. Oke. Menurut Ibu kalau dengan kegiatan seperti itu nanti anak-anak bisa fokus kembali tidak? Menurut saya bisa, Ibu, karena sebelumnya saya pernah melakukan seperti itu. Melakukan ice breaking, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang membuat mereka tertarik, seperti itu, Ibu. Bagus itu ya, sudah pakai ice breaking, pakai media pembelajaran yang memantik anak untuk aktif kembali ke pembelajaran. Ada kegiatan lain tidak Ibu yang bisa atau apa selain ice breaking dan memberikan media pembelajaran? Sampai saat ini, Ibu, yang saya lakukan seperti itu, Ibu. Oke. Berarti Ibu selama ini sudah memakai ice breaking dan sudah memakai media pembelajaran. Oke. Kalau sampai di sini nih Ibu, kita bicara sudah sampai di sini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan itu, saya merasa lega, Ibu. Merasa lega karena bisa mendapatkan ide-ide segar dari percakapan ini, sehingga masalah saya itu bisa teratasi. Oke. Kalau tadi memakai ice breaking, terus sudah pakai media pembelajaran, seperti itu. Nah, ada tidak yang bisa mengingatkan kita nih? Ada teman yang bisa mengingatkan kita untuk bisa meningkatkan kefokusan siswa kita untuk datang lagi atau fokus ke pembelajaran lagi? Oh iya, Ibu, ada nih, ada teman saya yang nanti akan membantu saya memantau komitmen yang saya buat. Itu rekan sejawat saya, Ibu Asni. Beliau juga pernah menyampaikan hal yang sama, mengalami masalah yang sama. Jadi mungkin kami berdua bisa saling mengingatkan untuk bisa berkolaborasi untuk meningkatkan lagi ketika pembelajaran berlangsung itu siswa bisa fokus lagi, seperti itu, Ibu. Bagus itu, jadi ini berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu. Iya, Nah, Ibu. Ibu kalau selain ini nih, selain dengan media dan ice breaking nih, kan tadi anaknya mengantuk mungkin dari begadang semalam, terus tidak sarapan nih. Nah, apa rencananya Ibu untuk mengantisipasi itu? Baik, Ibu, rencananya saya itu selain tetap melakukan ice breaking, kemudian menggunakan media pembelajaran, saya akan memberikan mereka juga melakukan teknik stop agar mereka bisa lebih fokus lagi. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus itu, sudah tambah teknik stop, jadi nanti ini sangat luar biasa ini, sudah pakai ice breaking, tambah media pembelajaran, tambah lagi teknik stop. Wih, Iya, Ibu. luar biasa. Oke, rencananya kapan nih?
Rencananya mulai besok Ibu, ketika pembelajaran berlangsung, saya akan langsung terapkan seperti itu Ibu. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya. Ya Ibu. Jadi saya penasaran dengan ceritanya Ibu, apakah nanti berhasilkah atau tambah lagi media-media yang lain yang bisa digunakan untuk atau teknik lain yang bisa digunakan untuk mengembalikan kefokusan siswa tersebut. Oke, semoga Baik. berhasil dan nanti pertemuan berikutnya saya akan tanya lagi bagaimana ceritanya. Ya Ibu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Ibu Asri ya. Semoga Terima berhasil. kasih juga Ibu. Terima kasih karena Oke. sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya Ibu. Halo, selamat siang Ibu Musalif. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Tapi ada sedikit, ya biasa sih Ibu, guru nih. Oh, Jadi biasa ada masalah sedikit dengan pekerjaan. Masalah apa Ibu? Biasa kalau guru kan berarti dengan anak murid nih. Oh iya. Anak muridnya Ibu kenapa? Begini Ibu, jadi murid saya itu masih ada sebagian itu yang dia mengerjakan tugasnya itu tidak mandiri. Jadi kalau saya kasih tugas, misalnya dari 25 siswa, itu masih ada 8 sampai 10 siswa itu dia mengerjakan tugasnya itu dengan menunggu jawaban dari temannya. Jadi dia seperti tidak mandiri seperti itu. Oh iya Ibu. Jadi menurut saya itu sangat bagaimana ya? Kayak saya yang salah kah atau anak ini yang tidak mengerti kah? Jadi saya kurang puas dalam menerima tugas dari siswa. Oh iya, jadi permasalahan Ibu itu adalah anak-anak Ibu itu, murid-murid Ibu itu, ketika Ibu memberikan tugas kepada mereka, masih ada beberapa siswa yang tugasnya itu tidak dikerjakan secara mandiri, tetapi menunggu hasil kerja dari teman, kemudian dijiplak seperti itu ya Ibu? Iya, seperti itu Ibu. Dan kemudian Ibu merasa bahwa ini salahnya saya atau salahnya siapa, bahkan sampai stres ya Ibu? Iya. Iya Ibu. Berarti kira apa sih penyebabnya sampai anak-anak, ada beberapa anak-anak itu yang sampai tidak mengumpulkan tugas, atau ada beberapa yang mengumpulkan tetapi hasil dari menjiplak temannya? Kalau saya perhatikan nih Bu, sejauh ini saya perhatikan anak-anak yang mereka itu masih menunggu jawaban dari temannya, itu yang pertama kayak malas-malasan untuk mengerjakan. Terus yang kedua kayak takut salah. Jadi kalau dikasih tugas takut banyak salahnya, seperti itu. Terus mungkin kurang percaya diri kali ya. Oh iya. Oh, berarti ada yang malas, kemudian ada juga yang takut mengerjakannya tapi takut salah, kemudian ada juga yang kurang percaya diri ya Ibu? Iya. Ada lagi Ibu. Oh, Jadi iya. kalau pernah saya tanya itu, ada lagi mereka kalau ditanya sudah paham, bilang paham, tapi saat ditanya ternyata tidak tahu. Jadi mungkin ada juga yang belum terlalu paham terkait dengan tugasnya, seperti itu. Oh iya Ibu, berarti penyebabnya itu siswanya malas, kemudian mereka mau mengerjakan tapi takutnya jawaban mereka itu salah, kemudian ada yang kurang percaya diri, kemudian ada yang ketika dijelaskan mereka mengatakan bahwa sudah paham tetapi ternyata belum paham. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan?
Saya berharap nih setelah ini saya bisa menemukan cara agar murid-murid tersebut bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Oh iya, berarti yang Ibu harapkan itu, setelah pembicaraan kita ini, siswa-siswa Ibu itu bisa, mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, Iya, yang Ibu mau mereka mengerjakan tugas secara mandiri sejauh ini, beberapa siswa yang, mengerjakan tugas itu, menurut Ibu idealnya misalnya dari angka 1 sampai angka 10, sekarang sudah ada di angka berapa? sekarang ideal yang mengerjakan tugas secara mandiri ya, Bu, ya? Iya iya. Itu sekarang ya angka 7 lah. Berarti sekarang sudah ada di angka 7. Yang Ibu harapkan, bisa mencapai sampai angka berapa? Ya, kalau bisa ke angka 9 itu sudah cukup sih. Kalau angka 9 menurut Ibu itu sudah cukup. Tidak Iya. apakah Ibu tidak mengharapkan supaya sampai angka 10 seperti itu, Ibu? Berharap juga sih, jadi minimal mungkin 9 kalau bisa ya ke 10. Iya, berarti, yang Ibu harapkan itu, anak-anak itu bisa mencapai sampai angka 9, lebih bagus lagi Sampai kalau sampai angka 10. ya. Oke, baik Ibu, luar biasa ya Ibu. Berikutnya itu Ibu, kalau Ibu mau mencapai angka 9 sampai 10, tindakan apa yang akan Ibu buat terhadap murid-murid Ibu itu? Mungkin saya pertama mungkin saya tanyai ya, Bu, ya. Saya tanyai mereka kenapa, tidak mengerjakan tugas. Terus yang kedua, pertanyaan kedua mungkin, kenapa mengerjakan tugas menunggu temannya selesai dulu baru kamu kerja, seperti itu. Atau, menjiplak dari temannya, seperti itu. Mungkin saya tanyai dulu, ya dari 4 mata lah, kita tanya 4 mata, seperti itu mungkin lebih ini ya, lebih bagus lagi kalau kita tanya. Kalau mungkin kita tanyai secara di kelas seperti itu dan banyak teman-temannya mungkin dia malu Kak, atau bagaimana. Jadi mungkin saya ajak bicara, antara mata dengan mata dulu, seperti itu. Oh iya Ibu. Jadi, tindakan yang Ibu mau buat itu adalah, menanyakan kepada mereka secara face to face ya, langsung berhadapan dengan Iya. mereka, kemudian menanyakan alasan kenapa mereka tidak kerja, kemudian, kenapa mereka tidak mengerjakan secara mandiri, kenapa harus menjiplak, seperti itu ya Ibu? Iya. Oh iya Ibu. Nah, kalau memang demikian, kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Saya akan lakukan besok, bisa karena besok saya ada jam pembelajaran juga di kelas. Jadi mungkin saya bisa tanyai mereka secara langsung. Oh iya Ibu. Jadi besok Ibu sudah akan, melakukan apa yang menjadi komitmen ini ya Ibu? Iya. Oh iya Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Komitmennya apa Ibu? Saya apa ya? Pertanyaannya bisa ini tidak Ibu? Bisa Disederhanakan. Iya, iya. Ya Ibu, maksud saya itu, apa yang mau Ibu pegang? Oh ya. Supaya apa yang sudah Ibu pikirkan, yang Ibu rencanakan untuk, melakukan aksi itu tetap dipertahankan. Oh ya. Jadi saya akan berusaha nih, saya akan berusaha, agar siswa tersebut, bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Selain mungkin tadi saya sudah menanyai mereka, saya mungkin akan mengajak kerjasama nih. Jadi saya akan mengajak kerjasama, di kelas nih. Jadi di kelas itu kan ada guru sama murid, saya dengan murid seperti itu. Jadi ada yang mungkin belum paham, ada murid yang belum paham, ada yang murid sudah paham. Nah, mereka yang belum mengerjakan tugas ini dan menunggu jawaban dari teman ini, mungkin mereka ada juga yang
masih belum paham. Mungkin kalau dengan bahasa saya mereka belum pahami, maka saya akan kerjasama dengan anak-anak yang sudah paham nih, atau saya bisa menggunakan metode tutor sebaya seperti itu. Jadi nanti 1-2 orang bisa membimbing temannya yang tidak bisa mengerjakan tugasnya. Jadi mereka tidak memberikan jawaban secara cuma-cuma, tetapi membimbing bagaimana cara mencari jawabannya. Jadi saya akan kerjasama dengan murid yang ada di kelas itu yang sudah paham untuk menjadi tutor sebaya. Oh iya Ibu, luar biasa ya. Berarti yang mau Ibu lakukan itu adalah membimbing mereka yang belum paham, kemudian siswa-siswa yang sudah paham, mereka diberi kesempatan untuk menjadi tutor bagi teman-temannya yang belum paham. Seperti itu ya Ibu? Iya, iya. Ya, baik Ibu. Nah, siapa yang akan mengontrol Ibu terhadap komitmen yang Ibu buat ini? Ada sih teman saya satu, Ibu Vera, karena kami dekat dan dia sering ada kegiatan seperti ini juga, jadi mungkin saya bisa mengajak kerjasama Ibu Vera untuk mengingatkan saya dan membimbing saya bagaimana untuk mengadakan tutor sebaya itu. Luar biasa ya Ibu. Oke. Bagaimana Ibu perasaan Ibu dengan perbincangan kita siang ini? Saya merasa lega nih. Aduh, saya lega sudah menemukan caranya nih. Kalau tadi saya masih bingung sekali, ini bagaimana ini murid ini biar dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri tanpa menunggu jawaban dari teman atau menjiplak jawaban dari teman seperti itu. Tapi sekarang saya sudah terbuka, pikirannya sudah cerah. Oh ya, saya akan bekerja sama dengan siswa yang ada di dalam kelas, bekerja sama dengan siswa yang sudah paham agar dia bisa menjadi tutor sebaya kepada temannya yang belum paham. Jadi bukan memberikan jawabannya yang secara cuma-cuma, tapi memberikan caranya bagaimana itu bisa menemukan jawabannya itu. Betul Ibu, luar biasa sekali ya. Ibu mungkin ada yang masih mau disampaikan? Sudah sih, cukup. Sudah. Oh iya baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita. Saya menunggu lagi cerita-cerita Ibu selanjutnya. Semoga persoalan ini bisa diselesaikan ya Ibu. Iya, terima kasih juga Ibu Asria. Nanti kalau saya sudah selesai pembelajaran dan saya sudah menggunakan metode ini, metode tutor sebaya, saya akan temui lagi Ibu Asri untuk bercerita bagaimana hasilnya. Oke Ibu, terima kasih juga. Oke. Ibu.